Kita pasti sering banget ngerasa atau diomongin oleh teman kita ketika harga itu dibikin turun, ketika harga itu dibanting. Wah, ini lagi ngusir retail nih. Wah, ini marketnya lagi eh, kebanyakan penumpang nih, kayak gitu. Nah, itu yang sering kita dengar juga teman-teman. Itu yang sering kita dengar juga di lapangan. Kita banyak ketemu dengan banyak trader, banyak member dan lain segala macamnya. Sampai ada kesimpulan bahwa kalau market itu dibanting, kalau market itu diturunin, itu korbannya adalah retail. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu dibanting biar retailnya pada keluar. Yang ketiga, itu harga saham diturunin biar pada cut loss. Kalau udah cut loss, ya dia naik lagi. Well, sebegitunya kah market? Apakah dikit-dikit salah market, dikit-dikit salah market, dikit-dikit gua beli saham pasti dibanting gitu. Kesannya kayak penting banget gitu ya. Kita beli saham lalu dibanting, wah guanya diusir nih kayak gitu. Teman-teman, ini bukan kesimpulan dari saya ataupun tim galeri saham. Tapi di sini adalah sebuah obrolan yang seru, yang menarik dari grup-grup saham yang kami tanganin. Bahwa ketika harga-harga saham yang turun dan dia break support, cukup banyak komentar yang menyebutkan bahwa wah kita lagi diusir nih, biar pada cut loss nih, biar naiknya gampang. Nah teman-teman, yuk kita sebelum membahas lebih lanjut mengenai apakah saham dibanting, saham diturunin, harga saham dibikin break support itu untuk ngusir trader gitu ya, termasuk coba dari retail. Maka saya mau ajak teman-teman untuk membayangkan dulu skenario yang ingin saya sampaikan ini. Skenarionya gimana? Coba teman-teman lihat begini ya. Let's say, ini gambar IG Live yang teman-teman tonton. Ini di atasnya adalah resisten. Di bawah ini adalah support. Oke? Di bawah sini adalah support. Sekarang, boleh nggak teman-teman tulis di kolom komen ya. Tulis di kolom komen. Kebanyakan orang beli saham itu di mana sih? Kebanyakan orang beli saham itu di atas, di resisten, atau kebanyakan orang trader beli saham itu di area support? Coba tulis di kolom komen ya. Saya sambil ngeliat gimana. Oke. Kebanyakan trader beli saham itu di area atas atau kebanyakan beli di area support? Saya tunggu komennya di sini. Karena dengan diskusi kita bisa lebih enak nih ngobrolnya nih. At least I know what's on your mind gitu ya. Nih dari Pak Henry doang bilang di support, dari Dea Caroline bilang di area support, Pak Martin Bibisono bilang di support, Aswandi Hendra bilang di support. Oke. Oh ada Next 4545 bilang belinya di resist. Serius nih ya jawabnya ya. Beneran nih, di R gitu ya. Oke. Jangan ini ya, kalau teman-teman di sini member galeri saham jangan sebut metode gitu loh. Break resist beli, tapi kita mau lihat sekeliling kita dulu. Dari Pak Syaifuddin bilang di support, di Pak Sunanto bilang di support. Yes, teman-teman. Oke. Kurang lebih gitu ya. Deket support. Yes, Mas Hasan ya. Maunya sih di support gitu ya. Nah, yes, teman-teman. Jadi gini. Tanpa kita perlu diracunin gitu ya. Tanpa kita perlu dipengaruhi, semua trader kecenderungannya beli saham pasti di area support. Di sini. Pasti di area support. Oke. Hampir sedikit saya menemukan trader yang bilang beli sahamnya gimana ketika break resist. Itu dikit banget, teman-teman. Sedikit-dikitnya. Dikit banget. Ada di area support. Nah, coba teman-teman. Kalau kita beli di area support, tulis lagi ya di kolom komen ya. Kalau kita belinya di area support, jualnya di mana? Di bawah support atau pengen jualnya di area resisten? Kita udah beli di area support di sini, di area support. Jualnya pengennya di area resisten atau mau jualnya di bawah? Coba gimana? Saya mau coba cek di sini ya, komen-komen teman-teman semua. Karena ini penting.
Karena ini penting dari Pak Aswandi bilang di resisten. Yes, teman-teman, beli di support, Pak Aswandi bilang jual di resisten. Lalu Bu Lasmiati bilang jual di resisten. Pak Henry bilang jual resisten. Pak Bayu bilang jual resisten. Resisten semuanya. Pak Purnama bilang resisten. Bu Michelle. Nah, jadi intinya adalah ini adalah psikologi trading. Psikologi trading adalah belinya di bawah di area support, jualnya di area resisten. Kalau Pak Hengki bilangnya belajar dengan cost seminim mungkin, cuan yang sebesar-besarnya. Nah, belanja dengan cost seminim mungkin, cuan yang sebesar-besarnya. Nih Pak Hengki nih, ini menarik. Artinya, kita beli di area support, sesupport-supportnya kita beli. Oke? Sesupport-supportnya kita beli. Kalau dia di area support, beli. Oke, semakin dia di area support, beli. Artinya kita punya modal semakin rendah, average kita semakin di area support. Dan jual setinggi-tingginya. Artinya, ketika kita bicara jual setinggi-tingginya, kita bisa jadi ngejualnya di area resisten yang tertinggi di sini. Atau kalau bisa di atasnya lagi. Kan gitu kan? Kalau bisa di atasnya lagi. Setinggi-tingginya, kalau bisa gue beggar deh. 1 beggar, 2 beggar, 3 beggar, gitu kan? Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Ini dari Pak Hengki ini sangat menarik. Jadi beliau menyebutkan bahwa belanja dengan cost seminim mungkin, artinya Anda akan beli di area support semaksimal mungkin. Kalau dia belum naik-naik, dibeli terus. Yes, psikologi trading selalu seperti itu. Di sana. Beli serendah mungkin, jual setinggi mungkin. Teman-teman, nggak beda sama dagang. Teman-teman ambil barang dengan harga murah, jual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau bisa itu diputar terus. Ya kan? Beli di yang murah, jual yang tinggi. Beli di harga murah, jual yang tinggi. Itu terus digulung seperti itu. Nah, itulah kenapa kebanyakan trader suka trading pada saham yang turun naik. Kayak gitu terus. Kenapa? Enak, teman-teman. Buy on support, jual on resist. Buy on swing low, sell on swing high. Gitu ya terus dijalani. Nah, jadi teman-teman. Jadi, kalau kita melihat kebanyakan orang, ini dari point of view saya pribadi juga sih ya, melihat orang bahwa kebanyakan orang secara intuisi selalu membeli di support, jualnya di resist, atau membeli dengan harga serendah-rendahnya untuk dijual dengan harga setinggi-tingginya. Artinya tendensi kebanyakan trader adalah 2. Apa aja? Belinya itu tendensi ada 2. Yang pertama adalah belinya di support. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah belinya pas harganya turun terus. Kenapa? Membeli dengan harga serendah mungkin. Harganya downtrend, turun terus, dibeli. Turun lagi, dibeli, turun lagi, beli, turun lagi, dibeli, turun lagi, dibeli. Beli terus. Average down. Nah, jadi teman-teman. Jadi, ketika kita melihat tendensi, oke? Tendensi bahwa banyak trader di luar sana, bahkan saya nggak perlu ngomong di luar sana, ya kita ini. Ketika kita masuk ke dalam stock market, kita langsung punya insting, punya intuisi untuk buy di bawah, sell di atas. Jadi hipotesis awal yang banyak orang ngomong, yang banyak trader ngomong, harga dibanting untuk ngusir retail, kok jadi nggak masuk akal ya? Ya nggak? Kok jadi nggak masuk akal? Kan mau ngusir. Tapi kenapa pas lagi harga turun? Sedangkan kebanyakan trader belinya pas harga lagi turun. Masuk akal di sini? Ya kan? Trader itu beli di area support. Tadi kan 2 nih. Ada 2 level beli trader kan. Trader itu yang pertama beli di area support yang dia bisa temukan. Setiap trader supportnya beda. Tapi intinya adalah mereka mencari support. Jadi mereka akan membeli di area support. Itu yang pertama.
Kedua adalah semakin rendah semakin bagus. Oke? Semakin di mall itu diskon semakin gede, semakin di food court itu ada diskon makanan makin gede, semakin bagus. Di saham juga sama. Kalau harganya turun terus ambles, semakin disukai karena semakin dibeli, karena dianggap semakin murah, semakin worth it, semakin nanti bisa naik lebih tinggi. Nah, jadi kalau itu kondisinya, kenapa orang banyak ngomong harga sahamnya dibanting untuk ngusir retail? Aneh juga, ya kan? Jadi kebalik, teman-teman. Jadi kebalik. Nah, saya mau coba cek di komen dulu. Oke. Nah, itulah yang kita perlu ingat di sini bahwa apa? Bahwa trader yang beli di support, yang beli di bawah, itu sebenarnya lebih banyak. Bahkan saya bisa bilang jauh lebih banyak yang ngebeli di support ataupun ketika dia downtrend dibandingkan yang beli ketika break out. Itu fakta di situ, teman-teman. Kalau kita merasa bahwa, nah ini Mas Hasan nih, DMMX kena cut loss, ya gini loh. DMMX itu udah naik 30%. Kayaknya ketika dia break support, jadinya kan profit taking, Mas. Ya kan? Jadi profit taking. Jadi karena harga sana naik udah banyak, logika profit taking, bukan cut loss ya. Bukan cut loss. Kecuali kita beli di pucuk. Oke? Nah, jadi teman-teman. Jadi kebanyakan trader dia membeli cenderung selalu di area support. Di area support. Jadi tidak logis kalau kita ngomongnya adalah harga saham dibanting untuk ngusir retail. Kayaknya nggak mungkin. Harga saham dibanting untuk ngusir retail. Teman-teman bisa lihat video mengenai cara mengusir retail di YouTube channelnya Galeri Saham ya teman-teman ya. Teman-teman nanti abis live ini teman-teman mampir ke YouTube-nya Galeri Saham, Galeri Saham ID. Teman-teman lihat ada video terbaru kita. Sabtu kemarin baru kita rilis. Itu videonya judul adalah cara mengusir retail. Nah, di situ saya jelaskan konsepnya dan dengan penjelasannya. Tapi di sini kita lebih mau untuk ngobrol-ngobrolnya di situ ya, ngobrol ngebahas mengenai konsep tersebut. Nah, jadi teman-teman, let's say ada trader-trader yang super disiplin, yang mau cut loss. Ya, trader yang mau cut loss itu tuh hebat loh. Kenapa? Karena kebanyakan trader kalau harga turun itu nggak akan cut loss. Invest. Ya nggak? Ya kan? Jadi kalau ada trader yang bilang saya cut loss, itu sebenarnya adalah level lebih tinggi. Level lebih tinggi. Gitu. Jadi teman-teman, jumlah trader yang membeli di area support dan simpen terus menunggu naik itu jauh lebih banyak setemuan kita gitu ya. Itu jauh lebih banyak daripada trader yang supportnya jebol cut loss. Bisa-bisanya aja ngomong kayak gitu gara-gara IG live bla bla segala macam. Sekarang saya mau ajak teman-teman semua begini. Teman-teman, coba buka porto Anda. Lihat di dalam porto. Lebih banyak saham yang hijau atau yang merah? Tak tok. Ingat-ingat aja kalau nggak. Oke? Silakan coba buka porto teman-teman atau buka porto temennya. Silakan deh gitu. Buka porto temennya. Coba dilihat di dalam portfolio itu ada mungkin 5 saham, ada 10 saham, ada 20 saham, ada 30 saham. Kita pernah ketemu orang yang punya saham itu ada 75 saham. 75 saham. Teman-teman silakan lihat di porto Anda. Lebih banyak saham yang untung atau yang lagi merah. Lagi merahnya coba dilihat minusnya 5%, atau minusnya bisa 15%, 20%, 30%, bahkan sampai 50%. Anda nggak perlu jawab di sini. Tapi apa yang teman-teman lihat di sana akan menjelaskan bahwa di market lebih banyak trader
yang cut loss atau yang nyimpen barang? Oke, saya mau lihat komennya dulu nih. Ya ampun Pak Martin, merah semua. Jangan gitulah, itu bercanda nih. Oke, ada yang bilang merah, ada yang bilang hijau, ada yang bilang merah sambil ketawa, ada yang bilang merah semua Om sambil ketawa-ketawa gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat lihat Porto itu bisa jadi menjelaskan kondisi-kondisi ya. Mungkin teman-teman di rumah nih ya. Teman-teman mungkin lagi di rumah atau lagi di mobil atau di kantor, teman-teman merasa bahwa ya mungkin cuma saya doang yang jelek. Tapi coba susah juga sih. Saya mau bilang coba tanya ke teman Anda pasti ngakunya hijau kok, bagus. Semua ngomongnya gitu. Bagus kok. Wah, keren lah. Wah, oke lah saham. Wah, inilah. Ya, gengsi dijaga dong gitu kan. Tapi thank you banget tuh teman-teman yang sudah menjawab apa adanya. Jadi ada yang bilang merah 9, hijau 1 gitu kan ya. Merah 3, hijau 3. Nah, jadi poinnya di sini adalah apa teman-teman? Portfolio kebanyakan orang kalau kita kumpulkan jadi satu, ya karena saya di galeri saham ya, kita kan banyak melihat kita kan banyak ketemu banyak trader gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa harga saham diturunin itu tidak mengusir retail. Saya juga retail, oke? Saya juga retail. Harga saham diturunin tidak bisa ngusir retail. Mau dibanting tiba-tiba atau mau diturunin pelan-pelan, itu nggak bisa ngusir retail. Karena kesukaan retail kita ini, trader-trader ini adalah harga turun dibeli, makin turun ya dibeli, turun terus dibeli. Kenapa? Karena katanya value jadi murah. Nggak kabur-kabur mereka di sana, nggak kabur-kabur. Jadi ketika harga saham itu turun ke area support, itu pasti diborong sama trader, diborong sama retail. Tapi ketika harga jebol support, karena penjual besar itu masih banyak, itu retail nggak akan kabur. Oke, gini, ada nggak yang kabur? Ada. Trader-trader yang saya bisa bilang mereka punya trading plan yang ketat, yang disiplin, seperti itu, mereka bisa jadi exit. Oh yaudah, di support saya beli, break support saya jual. Tapi itu nggak banyak teman-teman. Itu nggak banyak. Kita bisa ngomong bahwa ya kalau break support harus dijual. Ngomongnya gampang, portonya susah. Ingat di situ, oke? Ngomongnya gampang, di portonya susah. Mau cut loss susah di sana, oke? Nah, jadi itu dia kita bicara mengenai buy on support trader itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah apakah harga turun itu dimaksudkan untuk nakut-nakutin kita sebagai trader retail, untuk ngusir kita sebagai trader retail? Enggak, harga turun makin nafsu untuk dibeli. Tapi nanti sebaliknya, harga naik terus-terusan juga retail tuh semakin nafsu untuk langsung ngebeli. Nah, jadi teman-teman nanti bisa tonton di YouTube channelnya Galeri Saham. Abis live ini, teman-teman buka YouTube, teman-teman ketik Galeri Saham, Anda buka section videonya. Ada 2 video yang bagi saya sangat layak untuk teman-teman tonton. Yang pertama adalah yang kemarin banget, Sabtu kemarin, yaitu video mengenai cara mengusir retail. Lalu yang video seminggu sebelumnya, itu adalah topiknya adalah saham dibeli turun, dijual naik, versi barunya. Jadi teman-teman bisa lihat karena saya memberikan ilustrasi yang bisa lebih mudah dipahami daripada sekedar di IG Live ini. Oke? Lalu sekarang saya lanjut. Lalu dari Deswadiaya. Goto turun yang beli Pak Waluyo. Wah, itu beda level, Pak. Itu level owner. Itu udah nggak perlu dipelajari lagi. Dia ring satunya. Oke? Dan dengan maksudnya apa, kita nggak tahu. Oke? Kita nggak tahu. Dan jangan expect, oh dibeli sama foundernya, saya ikut beli deh, nanti bakal naik harganya. Ingat, di stock market tidak ada sinterklas.
Stock market tidak seramah orang tua kita. "Mapa, saya mau sepeda." "Ya udah, nanti bulan depan dibeliin ya." Di stock market, "Mapa, harga saham saya turun." "Ya udah, nanti papa mama angkatin ya naik." No way. No way, lupakan itu. Itu kehidupan sosial. Di stock market itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Oke? Lanjut ya, teman-teman ya. Lanjut ya. Nah, jadi teman-teman, di fase pertama dari IG Live ini, saya ingin bilang bahwa harga saham diturunin itu tidak bisa mengusir retail. Harga saham diturunin ke area support dengan tiba-tiba, atau harga saham diturunin menembus support dengan tiba-tiba, itu kecil peluang untuk mengusir retail. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa bicaranya ngusir retail? Kok kesannya kasar banget gitu loh? Kok kesannya kasar banget? Ya kan, maksudnya kan karena harga turun tiba-tiba kita jadi nggak nyaman. Wah gila, ini retail lagi diusir segala macam. Karena kita di sebagian trader, mereka punya pendapat bahwa kalau retail udah keluar, harga sahamnya bisa dikerek naik ke atas. Kenapa? Bisa dua. Yang pertama, bobotnya jadi ringan, nggak banyak yang nggak beli. Yang kedua adalah nggak mau bagi-bagi profit, makanya kita diusir. Itu biasanya kayak gitu, itu biasanya seperti itu. Jadi ketika udah orang pergi, trader retail pergi, itu harga sahamnya naik ke atas. Dan kebetulan juga mungkin muncul seperti sesuai dengan pengalaman kita, bahwa kita udah jual karena panik, tau-tau terbang terus-menerus sampai beggar lagi, sampai kita akhirnya berpikir bahwa gila, stock market ini sadis ya. Sebelum harga naik kita diusir, harga naik kita nggak punya barang. Nggak, no, nggak seperti itu. Kalau harga saham itu bullish terus, kita tetap bisa punya barang. Yang jadi masalah adalah gimana kita menentukan level-level beli dan level-level stop loss, ataupun menjaga psikologi kita untuk tidak panik di situ, agar tidak panik. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita bicara mengenai harga saham dibanting itu mendatangkan retail, bukan ngusir. Karena sebagian besar atau hampir semua trader, khususnya retail, nggak cuma retail, institusi pun juga sama. Institusi pun juga sama. Mereka suka beli di support. Ingat ya, di situ ya. Sekarang kita masuk ke bagian 2, teman-teman. Kita masuk ke bagian 2. Sebentar, sebelum kita masuk ke bagian 2, saya mau coba cek di sini ada komen-komen yang menarik untuk diomongin nggak? Nih, Pak juga. Pak, kalau jebak gimana? Tembus support dijual, lalu begitu tutupan dinaikin. Ini pertanyaan ini sulit nih. Sulitnya kenapa? Pertanyaannya bagus, tapi sulit karena kondisinya bisa jadi berbeda dengan apa yang dibayangkan. Kalau dijebak gimana? Tembus support dijual, tembus support kita jual. Pertanyaannya satu, supportnya yang mana? Setiap orang punya support yang berbeda-beda. Satu saham, ada yang bilang nih, harga saham 1.000, ada yang bilang supportnya 950, ada yang bilang supportnya 990, ada yang bilang supportnya itu 910. Jadi pertanyaan adalah supportnya yang mana? Karena setiap orang berbeda. Itu yang pertama. Kedua, ngitung supportnya udah bener belum di sana. Karena setiap orang punya opini, punya persepsi, punya tarikan garis yang membuat support itu bisa jadi seperti yang pertama, berbeda-beda. Jadi kalau kita cut loss dengan support yang salah, maka kita bukan mengusir, tapi kita salah strategi. Oke, jadi ada kalanya seperti itu, support kita mungkin kedeketan di sana, atau support kita itu diambil tindakan berlebihan. Contohnya, supportnya 900, harga sahamnya turun ke 900, kita cut loss. Padahal 900 itu kan masih 900 gitu loh, belum jatuh gitu loh, belum tembus supportnya, misalnya seperti itu.
Jadi macam-macam. Ada juga supportnya sebenarnya 900, tapi kita bikin supportnya itu 950 versi saya. 950. Jadi ketika harga saham turun dari 950, kita jual. Ternyata support yang seharusnya adalah 900. Jadi dari 950 turun 900 membal. Jadi kita harus lihat support yang kita maksud, apakah support yang sudah seharusnya. Jadi di sana. Tapi balik lagi, tetap ada kans, ada kemungkinan ketika harga saham turun-turun menembus support yang sesungguhnya, dia bisa rebound lagi. Itu tetap sangat mungkin, teman-teman. Kenapa? Karena itu di stock market banyak trader yang bertransaksi, banyak trader yang menjual, banyak trader yang panik jual, membuat harga jadi turun lebih dalam dari yang seharusnya. Itu tetap mungkin. Itu tetap mungkin. Jadi jangan sampai kita mencari sebuah hal yang presisi di stock market, pokoknya nggak boleh tembus, pokoknya nggak boleh salah, pokoknya nggak bisa ini. No, itu nggak bisa. Anda lebih baik ke dunia otomotif. Loh, kok gitu? Iya, bikin mobil Honda CR-V, gigi 1 kecepatan maksimum 60, gigi 2 kecepatan bisa 90, gigi 3 kecepatan bisa 120. Itu udah eksak, udah pasti di sana. Pakai Pertamax turbo kecepatan segini, pakai Pertalite kecepatan segini, itu udah pasti. Jadi kalau kita mau sesuatu yang presisi dan Anda menuntut sesuatu yang presisi, contohnya gitu ya, stock market bukan tempatnya. Stock market itu adalah tempat melihat kecenderungan, teman-teman. Kecenderungan. Oke, ini pertanyaan sangat bagus dari Pak juga. Thank you banget udah ditanyain. Lanjut ya, lanjut. Nah, jadi di fase 2, di sini adalah jadi gimana cara ngusir retail? Itu pertanyaannya kan. Kalau bukan dengan diturunin tembus support, kalau bukan dengan dibanting untuk ngusir, gimana caranya ngusir retail? Wah, berat nih hari ini. Topiknya berat banget di sini. Nah, jadi teman-teman, kembali ke yang pertama, IJ Live ini. Yang saya tanyakan teman-teman adalah kan, Anda kan tadi beli saham kan di support. Sekarang boleh nggak tolong ditulis di kolom komen lagi, oke? Tolong tulis kolom komen lagi, ready? Kalau Anda beli di support, jualnya di mana? Teman-teman sudah punya saham, Anda akan jual di mana? Jualnya di support atau jualnya di resist? Kalau Anda udah punya saham, jualnya di support atau jualnya di resist? Silakan ditulis sambil saya cek komen. Oke. Tadi siang seger break support dijual, habis itu naik kenceng. Seger nggak kayak gitu. Coba lihat. Enggak, seger malah kok break support ini? Sebentar. Setiap orang ingat supportnya itu selalu beda-beda ya. Nah, jadi ini jawabannya nih. Banyak yang bilang jual di resist, jual di resist, jual di resist, jual di resist. Jual di resist, jual di resist. Kebanyakan jual di resist. Yes, teman-teman. Itulah teori trading. Buy low, sell high. Nih, saya mau ngomongin dulu di sini. Seger dijual, cut loss, lalu dibikin naik. No. Yang dimaksud stop loss itu di mana? 2040 bukan itu stop lossnya. Bukan itu stop lossnya. Di sana. Jadi ingat ya, support setiap orang berbeda-beda. Oke, kita kembali ke komen. Jadi, kalau Anda punya saham, Anda jual di support atau jual di resist? Jawaban Anda semuanya di sini adalah jual di resist. Oke? Tergantung resisten yang mana. Yes, beda-beda. Tapi intinya adalah Anda akan jual di resist, di mana resist ini pasti lebih tinggi daripada level support Anda. Masuk akal ya? Oke? Masuk akal ya? Oke? Nah, jadi teman-teman. Jadi, gimana cara ngusir retail? Gimana dong? Harusnya jawabannya udah muncul nih di sini. Harusnya jawabannya udah muncul. Gimana cara ngusir
retail? Ada yang boleh tulis di komen nggak? Ya kan? Tadi kan kalau punya saham, jualnya di resist. Gimana cara ngusir retail? Dari Bu Lili. Harga dinaikkan. Ke resist ya Bu ya? Ke resist. Ada lagi nggak teman-teman? Gimana cara ngusir retail berdasarkan apa yang barusan tadi Anda jawab, di level mana Anda menjual saham? Bu Hesdinov. Naikin harga menyentuh resist. Pak Surya. Harga dinaikin ke resist. Pak Deswadia. Naikin harga. Oke. Cara ngusir retail dari Pak Uus, dibikin sideways. Oh no. Kalau harga saham sideways, retail tuh suka buy low, sell high, buy low, sell high, buy low, sell high. Itu bukan untuk ngusir, itu untuk memaintain retail. Oke. Jadi kapan cara ngusir retail? False break. False break apa ini? False break resist atau false break support? Ya kan? Cara ngusir retail, jebolan support Pak. No, kan tadi udah dijelasin di awal. Trader itu beli di area support. Kalau harganya turun terus dari support, cenderung di hold. Kenapa bisa begitu? Lihat porto. Kebanyakan trader, mungkin Anda nggak kayak gitu. Tapi lihat porto kebanyakan trader itu mungkin porto Anda sendiri. Oke? Lebih banyak saham yang hijau atau yang merah. Kalau yang hijau untungnya berapa? 5%, 7%. Kalau yang merah minusnya berapa? 5%, 20%, 30%. Itu menandakan psikologi dari kebanyakan trader. Oke? Jadi harga dimentokin ke resist, oke? Harga diturunin secepat kilat, ya nggak bisa jualan dong retailnya. Harga turun secepat kilat, emang jualan? Emang cut loss? Enggak, invest. Di porto jadi merah. Kita pengen kabur, tapi kita terjebak di sana. Kayak gitu. Naikin sahamnya. Yes. Teman-teman. Jadi, thank you. Ini jawabannya bagus banget. Oke? Ini jawabannya bagus banget. Jadi, teman-teman. Kalau di area support retail belanja, maka cara ngusir ngomong halusnya dikit ya, cara membuat retail menjual adalah dibikin harganya naik ke resist. Tapi ingat ketika retail kita trader perorangan ataupun institusi pun ada kok yang kayak gitu. Oke? Ketika kita sudah menjual di area resist, teman-teman akan nunggu beli lagi dong di area support. Bener ya? Kita akan membeli lagi di area support. Nah, jadi ketika kebanyakan retail sudah menjual karena harga sudah bermain di area resist, cara yang paling ideal membuat retail tidak beli lagi, retail tidak masuk lagi, retail tidak punya lagi adalah membuat harga bermain di atas. Bisa diikuti di sini? Karena ketika dia bermain di atas, kita tuh pada ngantri di bawah. Kok nggak dapet ya? Kok nggak turun ya? Aduh mahal nih. Aduh nggak worth it nih. Turunnya cuma sampai ke setengah. Nggak mau beli. Saya mau di bawah. Nawar terus. Udah naik ke atas, nggak mau beli. Koreksi di sini nggak menarik. Gue mau ngantri di bawah. Nawar terus. Ingat, nawar is my life. Bener nggak? Nawar is my life. Kalau ada kesempatan, kapanpun, dimanapun, gue tawar, gue akan nawar. Bener? Teman-teman pedagang pasti mengerti ini. Teman-teman tukang belanja di Mangga 2, Tanah Abang pasti mengerti ini. Oke? Nah, jadi gimana caranya agar trader-trader itu tidak kembali lagi ke saham tersebut? Caranya adalah, teman-teman, bikin harganya itu bermain di area
resisten. Bisa diikuti di sini? Oke. Retail nggak akan ada yang mau lagi. Kenapa? Kemahalan. Dulu gue beli di 900, sekarang harga 1000. Gue udah untung 10% lebih. Gue mau tunggu di 900 lagi. Gue nggak mungkin beli di 1000. Kenapa? Bego banget gue. Di sana. Konyol banget. Udah jual di 1000, beli di 1000 lagi. Udah jual di 1000, beli lagi di 980. Itu kecil banget marginnya. Saya mau di 900. Nah, teman-teman, ketika harga saham lagi sideways, oke, ini support, ini resist, dan harga itu di area support dibeli oleh retail. Ketika harga di resist, dijual oleh retail. Dan ketika harganya turun, baru setengah, mulai naik lagi ke atas. Semua retail ngumpul di bawah. Oke, semua retail ngumpul di bawah, ngantri di bawah. Semakin lama harga berada di area resisten, semakin sedikit yang punya. Karena semakin dia di area resisten, orang-orang akan berpikir, ya udahlah, nggak kuat naik nih, nggak kuat naik, saya jual juga deh, saya jual juga deh, saya jual juga deh. Akhirnya apa? Harganya stay di atas. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah pola pergerakan harga saham di awal fase bullish. Pola pergerakan harga saham di awal fase bullish adalah ketika dia awalnya bergerak sideways, konsolidasi, pelan-pelan supportnya naik, supportnya naik, supportnya naik, supportnya naik, supportnya naik, meninggalkan support lama dulu, level nostalgia kita, dia udah di atas. Biasanya kalau dia bisa breakout, itu tendensinya adalah dia bergerak bullish. Nah, disitulah kenapa ada istilah saham dibeli, turun, saham dijual, naik. Kenapa gitu? Karena Anda menjual di area resisten, di mana resisten itu adalah resisten terakhir dari fase akhir dari konsolidasinya. Jadi ketika harga udah naik ke resisten, gue jual, boom, naik terus. Dan ketika udah naik, gak akan rela untuk beli. Kenapa? Dulu gue beli 900, sekarang gue jual di 1000, profit taking. Dan sekarang harga udah 1050, gue gak mungkin ikutan lagi. Oh, gak bisa gitu dong, harus pakai metode breakout buy dong. Yes. Tapi berapa banyak trader yang beli saham pakai metode breakout? Nggak banyak. Kebanyakan trader yang pakai metode breakout, yang pada umumnya ya. Jadi gini, trader ada yang memang pakai metode breakout karena dia mempelajari metode dengan sedalam-dalamnya, dengan penuh. Dia pelajari. Tapi kebanyakan trader yang umum di luar sana, yang membeli pakai metode breakout atau membeli pakai metode buy high untuk sell higher, biasanya adalah trader FOMO. FOMO trader. Gak bisa nih kayak gini nih, naik terus nih, gue udah gak dapet nih, gue harus beli. Di situ, yakin beli, yakin, kan ini udah breakout, yakin beli, yakin, kenapa? Buy high, sell higher. Jadi kebanyakan trader di luar sana, beli breakout itu gak banyak. Gak banyak teman-teman. Kenapa? Lihat porto masing-masing lagi. Lihat porto masing-masing. Di porto kita, yang hijau berapa banyak, dan untungnya lagi di level berapa persen. Biasanya nggak tinggi-tinggi. Tidak tinggi-tinggi. Persentasenya biasanya 5% sampai mungkin 12%. Biasa kayak gitu. Tapi lihat lagi porto kita yang merah, sayang saham merah. Oke, yang merah. Minusnya berapa banyak? Biasanya lebih gede daripada yang untung. Oke. Jadi breakout itu kan saham trend following. Oke, saham yang di awal tren naik ngebeli dengan cara breakout buy. Cuman kalau melihat portfolio kebanyakan yang kita temuin, oke, itu unrealized profitnya itu kecil-kecil. Artinya tendensinya adalah ya ujung-ujungnya sama lagi, naik dikit dijual, turun banyak diinvest. Jadi trader yang beli breakout mungkin ada beberapa, tapi nggak tahan lama. Udah untung, ujung-ujungnya dijual juga. Well, kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman silakan nanti abis IJ Live ini, teman-teman buka YouTube channel Galeri Saham. Teman-teman lihat video terakhir kita mengenai cara mengusir retail dan sebelumnya, yaitu saham dibeli, turun, dijual, naik. Oke, di sana saya berikan ilustrasi di whiteboard bagaimana konsep yang teman-teman
yang kita bahas di IG Live ini kita buat ilustrasinya itu di whiteboard sehingga lebih visual, lebih mudah untuk dipahami. Sekarang saya mau cek di kolom komen. Oke, lanjut ya. Dari Pak Indra Arif, turun banyak di invest. Banyak kayak gitu. Itu banyak banget. Saham naik dikit dijual, turun banyak di invest. Kenapa? Kan investasi saham jangka panjang. Selama ini saya kalau naik dikit dijual karena saya memang pengen trading aja. Tapi kalau lagi nyangkut saya invest aja. Kenapa? Kan jangka panjang saham itu selalu naik. Kata siapa? Enggak gitu. Oke? Lanjut ya. Average up itu jarang dilakukan ya Pak. Nah, jadi gini. Average up itu cukup banyak yang melakukan. Tapi tetap jauh lebih banyak yang melakukan average down. Percayalah. Average down jauh lebih banyak daripada average up yang ngelakuin itu. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat. Dari Pak Tirto. Itu kan versi Om yang paham. Seberapa banyak orang yang paham? Gak banyak. Makanya saya bisa ceritain. Kan gitu. Ya kan? Karena di lapangan sangat kelihatan kok. Sangat kelihatan. Pada belanja di area support, pada jual di area resist, ketika harga nggak turun-turun, mereka cenderung ganti saham. Nggak fokus di saham tersebut. Kalaupun fokus di saham tersebut, mereka nggak ngerti gimana cara ikutan. Gimana cara breakoutnya. Gimana caranya nge-holdnya. Itu kebanyakan mereka nggak ngerti, teman-teman. Itulah kenapa dalam stock trading ada satu fase yang nggak boleh kita lewatin. Fase itu apa? Fase belajar. Di sana belajar metode, belajar indikator. Tapi yang lebih penting lagi adalah mempelajari konsep, framework bagaimana stock market itu bekerja. Dengan demikian kita akan tahu saya harus pakai metode teknikalnya yang mana. Metode teknikal ada ratusan. Saya harus pakai yang mana kalau saya mau tipenya trend following. Saya harus pakai yang mana kalau saya tipenya adalah swing trader. Saya mau pakai yang mana kalau saya tipenya adalah scalper, apapun itu. Di sana. Jadi teman-teman, fase yang paling tidak boleh dilewatin oleh para trader adalah fase belajar di sana. Jadi jangan sampai kita hanya mencoba-coba peruntungan di stock market, karena biasanya berakhir nyangkut. Karena apa? Karena berpikir ya invest saham kan jangka panjang, jadi kalau saya lagi nyangkut nggak masalah dong. Kayak gitu. Ini saham kan lagi bagus, sahamnya kan bagus kan Pak, sahamnya bagus kan Bu, sahamnya bagus kan Ci, sahamnya bagus kan Kak, Mas, segala macam. Itu demi apa? Demi membenarkan bahwa saya nyangkut di saham yang bagus. Di sana. Padahal Anda sudah berperan menjadi exit liquidity market. Teman-teman, kalau Anda nyangkut, kalau di porto banyak saham merah, kita yang punya porto isinya saham merah, kita adalah exit liquidity-nya market. Orang jualan, kita beli. Orang jualan, kita nyimpen terus. Di sana. Hati-hati di situ. Nggak worth it. Kayak gitu ya. Sekarang saya mau coba cek lagi. Oke. Nah, kayak brand Dongko, iya cukup banyak teman-teman trader yang hajar kanan, break resist di atas, harga saham udah naik 400%, masih ikutan. Sekarang pertanyaan satu, harga saham sudah naik 400%. Lu beli di harga 400%, mau naik sampai berapa? Harapannya. Oh, bisa 400% lagi. Ngarep atau apa? Di sana. Tuh kan ya. Tapi kalau nanti naik 400% lagi, gue ketawain lu nih, lu ngelarang beli. Nggak, ya bukan itu maksudnya. Tapi logikanya adalah ketika harga saham udah naik 400%,
Lu beli di harga 400%, di harga tertinggi. Lu ngarep naik berapa? Naik 100% lagi? Naik 200% lagi? Atau ngarep cuma naik 10%, 15%, lumayan lah. Cari aja saham lain yang belum gerak. Kenapa harus cari saham yang di pucuk? Toh cuma 10%, toh cuma nyari 15%. Cari aja yang lain. Kenapa FOMO? Nah, itu yang menarik, teman-teman. Jadi ketika harga saham di area resisten, ketika harga saham di area resisten, kebanyakan trader menjual. Ketika harga bertahan di area resisten, kebanyakan trader tidak mau beli lagi karena semuanya ngantri di support. Tapi menariknya adalah ketika harga saham sudah breakout, rally terus, rally nih ya, rally terus, non-stop. Ketika di harga pucuk kurang lebih udah harga tinggi-tinggi ini, retail masuk lagi. Itu dia. Oke? Retail itu kebanyakan beli di support, jual di resist, beli lagi di pucuk. Begitu. Oke? Jadi kita harus ngerti di sini bahwa sorry to say, saya bukan meng-offense atau membuat sebuah konten yang nggak proper, bukan gitu ya. Tapi ini kan berdasarkan pengalaman dan pengamatan kita. Jadi pada dasarnya kita harus mengerti dan bisa memposisikan diri sebagai trader untuk tidak menjadi exit liquidity market, teman-teman. Tidak mencari exit liquidity market di sana. Caranya gimana? Kepala dingin, kuasai sebuah metode. Dikuasai, bukan diketahui. Anda bisa tahu MACD, Anda bisa tahu stokastik, Anda bisa tahu Fibonacci, Anda bisa tahu segala macam. Tapi Anda belum tentu menguasai. Anda harus menguasai dan mengerti fase ini caranya gini, fase gitu caranya gitu. Dengan demikian kita bisa lebih taktis menjadi profit trader di sana, teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong mengenai profit trader, maka teman-teman saya mau share dulu di sini bahwa kita di Galeri Saham, kita itu ada layanan eksklusif bagi para trader. Jadi ini hanya untuk teman-teman yang pengen lanjut ke next level Anda gitu ya. Jadi di Profit Trader itu kita memberikan 3 hal yang esensial bagi para trader. Yang pertama adalah trading plan. Kita memberikan insight, technical outlook, trading plan setiap hari. Saham mana yang jelek, saham mana yang bagus, saham mana yang layak dijual, saham mana yang layak untuk diikutin, itu di trading plan. Yang kedua adalah kita menyediakan tools. Ini sophisticated technical tools yang Anda bisa gunakan di trading view Anda, agar ketika Anda sekali membuka saham apapun, Anda bisa langsung tahu ini saham untuk swing atau ini saham untuk trend. Kalau ini saham swing, saya belinya di mana, jual di mana, sudah ada indikatornya. Biasanya swing itu untuk 1 hari sampai 1 minggu. Kita ketika buka grafik saham, kita juga bisa tahu ini saham trend. Kalau saham trend, saya harus belinya di mana dan saya harus nyimpennya berapa lama. Gimana cara nyimpen selama mungkin. Nah, itu saham trend. Itu adalah di bagian tools nomor 2. Yang pertama adalah trading plan, yang kedua adalah tools, technical tools. Yang ketiga adalah learning ecosystem. Jadi kita di Galeri Saham, di Profit Trader, kita ada grup untuk saling belajar, saling berdiskusi, dan setiap member kita akan ikut sertakan ke dalam Profit Trader Workshop. Jadi itu workshop eksklusif untuk para member Profit Trader. Dan Anda akan belajar bagaimana Anda memahami stock market, mekanisme pasar, hingga cara menganalisa saham menggunakan tools yang tadi juga Anda gunakan. Ini saya mau share dulu dikit teman-teman ya, 30 detik. Ini dia teman-teman, silahkan coba scan di sini. Anda bisa scan di sini. Nah, ini adalah Profit Trader Club. Anda silahkan scan atau tinggal ketik QR, itu ada link yang kita share ya. qrco.de/profit trader. Anda bisa ketik atau Anda screen capture aja. Screen capture nanti tinggal dibuka setelah IG Live ini berlangsung.
Anda bisa melihat Profit Trader Club itu apa. Dan di sini light version available. Jadi kalau teman-teman merasa, saya mau coba-coba dulu, saya mau cari versi yang lebih ekonomis, ada light versionnya. Jadi ini silahkan Anda screen capture aja. Ini hanya untuk teman-teman yang merasa ingin upgrade lebih tinggi dari level yang Anda sudah miliki sekarang. Anda sudah profit, tapi Anda pengen lebih improve profitnya, Anda bisa coba pertimbangkan Profit Trader Club. Anda mungkin masih struggle, masih berjuang untuk mendapatkan profit yang lebih konsisten. Ini juga menjadi layanan yang saya yakin akan menjadi sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, ini dia ya. Silakan di capture, saya langsung akan stop sharing. Oke, nah itu dia. Sekarang saya mau coba cek komen lagi di sini. Kita lihat komen lagi di sini. Oke. Dari Bu Sylvia, diskon gak kok? Ambil Profit Trader Club, itu adalah bundling antara Profit Trader Lite dengan modul. Jadi itu harga ekonomis. Jadi teman-teman tinggal cek aja Profit Trader Club yang 3 bulan, 6 bulan, atau yang 12 bulan. Oke. Lalu dari Pak Tirto, paham banget maksud Om, tapi bagi yang belum teredukasi dengan tools-toolsnya, apa iya seperti itu? Bukan. Jadi ini kita bukan bicara mengenai tools. Jadi ini kita bicara tools karena saya tadi bilang mengenai Profit Trader Club. Cuman, belum teredukasi itu tuh bukan dengan tools khusus, tapi Anda harus mengerti gimana cara menganalisa harga saham. Itu dia. Itu yang paling penting. Karena ketika kita udah bicara mengenai sahamnya apa, belinya di mana, untuk swing atau untuk trend, kalau beli di harga berapa, kalau jual di harga berapa, kalau hold gimana caranya, kalau cut loss stop loss bagaimana, maka jawabannya itu tidak lain dan tidak bukan analisa teknikal. Analisa teknikal adalah satu-satunya metode analisa yang yang objeknya adalah harga saham. Jadi ketika teman-teman pengen bertanya di kepala atau teman-teman punya pertanyaan, beli di mana, nyimpennya gimana, target resist berapa, stop loss di berapa, itu udah bicara mengenai harga saham, itu hanya bisa dijawab dengan teknikal. Nggak mungkin tuh ada jualnya ketika PBV-nya udah 2,5 kali ya. Jualnya ketika PRS sudah 10 kali. Nggak bisa di sana. Ketika bicara harga, Anda harus teknikal. Jadi ini bukan mengenai, harus ikut tools Profit Trader Club. No, nggak untuk semua orang. Profit Trader Club tidak untuk semua orang. Tapi pada dasarnya, Anda menguasai metode teknikal yang dipelajari sendiri. Itu juga salah satu poin penting. Oke, lanjut ya. Lanjut di sini. Lalu dari Pak Ferry Hang, Galeri Galeri saham ini worth it daripada channel-channel lain. Kita diajarkan semua tentang kondisi pasar. Thank you Pak, thank you. Jadi kita di Galeri Saham, di Instagram Live ini setiap hari Rabu, kita akan selalu bikin konten untuk membahas video yang sudah tayang di YouTube hari Sabtu sebelumnya. Jadi setiap hari Sabtu selalu ada video baru di YouTube channel Galeri Saham. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mampir ke YouTube channel Galeri Saham dan subscribe. Oke, tekan lonceng biar teman-teman bisa langsung update. Setiap hari Sabtu jam 10 selalu ada video baru. Hari Sabtu ada video baru. Hari Rabu kita akan live di Instagram untuk ngebahas video tersebut. Jadi stay tune terus. Jadi konten kita selalu relate dengan edukasi. Thank you Pak. Oke. Lanjut ya. Nah, dari Pak Andi. Pak, kesimpulannya buy banyak-banyak on breakout ya Pak? Tunggu dulu. That's why kita harus mengerti bahwa technical itu punya peranan untuk membaca market. Teman-teman, tidak semua saham breakout, tidak semua saham break resist boleh dibeli. Kalau sahamnya itu sideways, dia breakout, main breakout doang, itu tidak boleh dibeli. Banyak trader yang beli saham breakout, tapi sahamnya ternyata lagi sideways.
lagi sideways, kan bisa break resist dikit turun lagi, break resist dikit turun lagi. Teman-teman, area resist, area high itu kan nggak pernah rapi gitu loh, nggak pernah presisi. Kadang di 1000, kadang di 1030, kadang di 980, kan seperti itu. Ya kan? Ingat selalu kalau mau presisi, pindah ke industri otomotif, bikin mobil, itu presisi. Oke? Nah, jadi karena harga saham itu tidak bisa 100% presisi, dalam arti apa? Resisten di 1000, bisa aja dia lewat ke 1020 baru turun lagi, gitu ya. Kita harus tahu, breakout saham konsolidasi tidak boleh dibeli. Tapi breakout saham uptrend itu yang boleh dibeli. Contoh saham di awal fase uptrend adalah, kita kembali ke bagian tengah dari IG Live ini. Harga saham yang dari area support sudah mulai naik ke area resisten. Orang-orang trader-trader udah pada jualan, sudah nggak banyak yang punya, harganya bertahan di area resisten. Ketika dia breakout, di situ boleh beli. Jadi ada kriteria dulu yang terbentuk untuk breakout dibeli. Karena kalau saham asal breakout dibeli, kita akan punya pengalaman pahit dengan breakout, dan akhirnya kita nggak akan pernah mau breakout buy lagi. Make sense ya di sini ya? Semoga bisa diterima. Lanjut dari Bu Hesdinov, mungkin hobi cuci piring kok. Iya, bisa juga. Trader yang suka beli di area pucuk atau breakout di area yang sudah tinggi banget, itu biasa trader FOMO. Dan memang ujung-ujungnya jadi trader cuci piring. Maksudnya apa? Pesta mulai usai, ada yang mau jualan banyak, dia nggak beliin, dia nggak bantu, dia jadi sinterklasnya, teman-teman. Jadi sinterklasnya. Oh, ada orang tuh harga saham udah naik 400%, udah naik 500%. Gue mau beli gitu loh, mau beli. Di sisi lain, orang yang mau jualan, dia nggak berpikir, gimana caranya gue jualan di saham yang udah tinggi banget, yang harganya tadi 100 udah jadi 500, kan udah mahal banget nih. Gimana cara jualannya ya? Temennya bilang, tenang aja bro. Di stock market itu selalu ada orang yang pasti mau beli di harga pucuk. Lu gak usah khawatir, harga 1000 jadi 5000, lu pasti tetap bisa jual. Karena apa? Orang yang minat beli di 5000 itu biasanya lebih banyak daripada yang minat beli di harga 2000. Kenapa? Karena mereka FOMO. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati. Ketika kita jadi FOMO trader, kita jadi tukang cuci piring pesta orang. Ikut pestanya kagak, tapi cuci piringnya iya. Dengan cara apa? Nyangkut. Oke? Jadi kesimpulan, oke? Kesimpulan dari video ini, bagaimana cara mengusir retail? Kebanyakan retail, kebanyakan trader sudah tidak punya barang ketika harga berada di area resisten dan tidak turun-turun. Turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi. Sedangkan retailnya nunggu di area support, nggak akan dapat. Oke? Itu momen dimana trader itu relatif sudah sedikit di sini. Yang ada adalah strategic money. Oke? Gimana cara memanggil retail? Wow, memanggil hujan nih. Kita butuh hujan nih. Udah kering banget nih Jakarta nih, ke hujan-hujan. Saya udah lupa kapan terakhir kali cuci mobil. Saking nggak pernah hujan. Jadi gimana cara memanggil retail? Ada dua. Pertama, level normal adalah harga di area support akan memanggil retail. Harga diturunin terus, cenderung akan membuat akumulasi atau average down. Itu yang pertama. Kedua adalah harga dibikin terbang sampai ke pucuk. Oke? Sampai terasa ini saham membuat FOMO orang. Di situ juga lah banyak yang ikutan beli. Oke, teman-teman, demikian mengenai IG Live hari ini. Harga dibanting bikin retail kabur? Enggak. Jawabannya adalah retail tuh pergi ketika harga bermain di area resisten dan tidak turun-turun. Semoga video ini bermanfaat dan selalu ikutin channel Galeri Saham di Instagram ini dan follow YouTube channel Galeri Saham agar Anda mendapatkan video-video baru yang edukatif setiap hari Sabtu jam 10 pagi sehingga Anda bisa mendapatkan input-input yang positif bagi kinerja trading teman-teman semuanya. Terima kasih.